Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Mas Tony ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Waduh, Pak Ihsan. Pak Ihsan sehat. Alhamdulillah begitulah. Apalagi kalau kita makan beras panjang itu Mas Tony. Tahu tuh beras long green itu ya. Banyak orang gara-gara beras ini jadi uring-uringan ya. Karena selama ini kan kita dengarnya itu mengimport beras. Kalau ekspor itu macam mimpi ya. Tahu-tahu Pak Anies ini bermanuver pertama dalam sejarah. Walaupun ada yang menentangnya, ya tapi kalau sejarah di tempat Jakarta ya pertama lah begitu ya. Nah, apa yang Mas Tony bisa komentari dari berita itu? Ya juga tentang masalah pergolakan dukung-mendukung capres dan calon presiden ini. Wah, udah rame lah gitu. Mungkin pengamatan Mas Tony bisa membuat pendengar kita ini tambah pencerahan di pagi hari ini. Itu dulu Mas Tony, awal kisah. Silakan Mas Tony. Iya, saya ingin membuat sebuah analogi kita bertetangga. Ketika bertetangga itu, ya, lalu tetangga itu kan ada yang baik, ada yang nggak baik, gitu kan. Ada yang selalu positif, ada yang suka negatif. Dan ada yang ketika kita mendapatkan rizki senang, ada yang kadang-kadang iri. Ada yang ketika anak kita wisuda dia mengucapkan selamat, gitu. Ada yang ketika anak kita wisuda ya, yang kemudian dia bilang belajar kok bangga. Gitu. Ada ketika kita beli mobil, ada tetangga kita nanya mobil berapa harganya, beli di mana, bagus sekali ini, selamat ucapin selamat. Ada juga yang bilang paling kredit, paling dapat pinjaman gitu loh. Itu tuyul dari mana ya, namanya tetangga gitu. Nah, kebetulan Anies ini punya tetangga yang ada yang baik gitu loh, ada yang selalu seperti tadi, apapun yang dimiliki, apapun yang diperbuat, apapun yang dibeli, apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini ya, tetangga yang model itu muncul terus gitu. Ya, Formula E gitu loh. Ya, muncul ada kambing katanya, lapangannya itulah gerombolan kambing gitu kan. Terus kemudian bikin sumur resapan gitu loh. Ya, masukin mobilnya ke situ gitu kan. Bambu juga ya. Iya, terus kemudian bikin bambu gitu kan, macam-macam lah ya. Sekarang kemudian bikin ekspor beras. Dan akan selalu seperti ini polanya. Kan? Ya, yang kita khawatirkan adalah tetangga itu dibayar untuk melakukan itu, dibayar oleh orang lain gitu, yang bukan tetangga gitu loh. Yeah. Ya, itu yang nggak bagus. Gitu. Bisa jadi itu pertemuan antara karakter dan profesionalisme. Ini makin nggak bagus lagi. Jadi, dan ini kalau melihat polanya itu akan selalu, nanti akan ada lagi. Tetapi saya ingin katakan untuk merupakan sebuah klarifikasi secara objektif. Ketika Anies mengatakan bahwa ini kita ekspor dan ini baru pertama kalinya, kita itu kapasitasnya sebagai apa? Kalau ada lurah bilang kita, berarti dia merepresentasikan kelurahan. Kalau ada camat bilang kita, dia merepresentasikan kecamatan. Kalau ada bupati bilang kita, merepresentasikan kabupaten. Kalau ada gubernur bicara kita, berarti merepresentasikan provinsi. Kalau Anies karena posisinya sebagai gubernur DKI bicara kita, berarti itu adalah Jakarta. Betul. Jangan kemudian dipahami ketika Anies bicara kita, itu adalah negara Indonesia. Sehingga kemudian dikonter, kan daerah lain ada. Nah, ini perlu belajar bahasa itu. Jadi ketika bicara tentang kita ekspor, dan inilah pertama kali kita ekspor. Pertama kali kita ekspor berarti pertama kali Jakarta mengekspor beras.
Jadi seringkali orang memahami Anies ini seolah-olah sudah seperti Presiden Indonesia. Jadi ketika bicara dianggap merepresentasikan Indonesia. Iya. Kan? Kalau itu sebagai sebuah doa berpahala gitu. Tapi itu ada kata itu sudah sebagai sebuah kesalahpahaman, ya perlu diklarifikasi. Ya. Tapi ini sebuah terobosan menurut saya. Dan Anies satu itu jujur. Dia mengatakan bahwa beras ini dibudidayakan di Cianjur. Yeah. Artinya, ya bahasa kolaboratif selama ini yang seringkali diungkapkan oleh Anies konsisten. Selalu menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam konteks ekspor beras ini Cianjur itu disebut. Nggak perlu menyebutkan bupatinya siapa, otomatis itu adalah kesuksesan dari bagian dari kesuksesan Bupati Cianjur, bagian daripada kesuksesan para petani Cianjur. Jadi tidak menyembunyikan, Jakarta memang tidak punya lahan yang cukup luas untuk pertanian, sehingga dari orang akan bertanya dari mana beras ini. Nah, maka disebutkanlah itu Cianjur. Di situ ada peran masyarakat di petani Cianjur, ada peran justru juga Bupati Cianjur dalam kesuksesan ekspor beras ini. Kemudian yang kedua, gitu kan, ini sekaligus untuk memberikan motivasi kepada petani khususnya Cianjur dan umumnya petani di seluruh Indonesia. Ketika disebutkan Cianjur, seolah-olah Anies ingin memberikan sebuah pesan kepada para petani, belajarlah terhadap petani Cianjur sehingga menghasilkan beras yang berkualitas, yang layak untuk ekspor, punya nilai ekspor. Bangga bagi petani Cianjur, tapi juga sekaligus memberikan pesan kepada seluruh petani di Indonesia, belajarlah dan berbuatlah seperti petani Cianjur untuk memproduksi beras berkelas ekspor. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya memberikan wawasan kepada masyarakat Indonesia secara umum, mestinya memang kita harus mampu berkompetisi dengan negara-negara yang lain, khususnya di bidang pertanian. Bahwa tanah kita itu luas, Indonesia itu sangat luas sekali, pertanian Indonesia sangat luas sekali. Karena itu, ya, mari kita semua masyarakat pertanian percaya diri dan memiliki optimisme untuk bisa bersaing dengan pertanian-pertanian di luar, misal Vietnam, kemudian Thailand. Jangan mereka saja, Vietnam dan Thailand yang bisa ekspor beras. Kita juga bisa, dan beras kita tidak kalah dengan beras mereka. Coba kita bayangkan, beras panjang. Iya, ya. Ibaratnya kalau kurma itu, bisa, ya selama ini orang berpikir kurma itu dari Timur Tengah, kita bisa produksi. Orang berpikir bahwa beras panjang itu paling dari India, dari Timur Tengah. Indonesia juga bisa memproduksi, gitu. Tuh, mungkin gandum karena juga kita bisa. Itu bisa memproduksi apa saja. Kayu itu bisa jadi tanaman. Gitu. Gitu dia. Inilah yang sebenarnya kalau kita berpikir positif, maka akan ada nilai-nilai produktivitas, nilai-nilai konstruktif yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, maka semua gelap. Nggak akan ada nilai yang bisa kita ambil. Itu Pak Ihsan, itu yang pertama. Kemudian bicara tentang dinamika perpolitikan di Indonesia. Meskipun tadi juga bagian daripada dunia politik yang selalu muncul hiruk pikuknya dari sisi black campaign, negatif campaign gitu kan, tetapi bisa juga berlawanan dengan positif campaign. Dalam konteks Indonesia ini ada koalisi, memang namanya Koalisi Indonesia Bersatu, baru muncul Golkar, P3 dan PAN. Orang menebak-nebak ini calonnya siapa gitu kan. Tahu-tahu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, calon presidennya Tony Roset, kan nggak tahu juga gitu kan. Karena belum ada gitu kan. Iya, ada orang bilang Ganjar sama Pak Erik katanya tidak pernah kuat. Yang kemudian orang memahaminya, itu coba cari muka kepada istana gitu kan. Atau mencoba untuk membuat bargaining. Yang ketiga, untuk menarik kepada yang lain-lain, atau test the water yang lain muncul enggak dengan munculnya ini gitu loh. Muncul koalisi baru enggak di tempat yang lain gitu loh.
kemudian mendorong-dorong orang lain untuk untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang mereka lakukan. Memang agak mengherankan kok PKS sama PAN buru-buru berkoalisi sama Golkar gitu kan. Chemistry-nya di mana? Berarti kalau nampak sebenarnya cenderung tidak ada chemistry meskipun dikatakan ini matahari bersinar kemudian itu beringin dikasih matahari lalu ini ada Ka'bah gitu kan, ada Ka'bah dan ya itu gimmick-gimmick seperti itu ya kelasnya ketum partai itu mbok yang cerdas sedikit gitu loh, yang terukur kalau bicara gitu loh, yang hindari yang gimmick-gimmick. Kalau itu kelasnya orang awam, orang biasa ya guyon-guyon boleh lah seperti itu, tapi nanti ketika koalisi ini bubar membuat koalisi baru ya berubah ya bingung mereka membuat gitu lagi gitu loh, jadi menjadi bahan tertawaan publik gitu loh. Tetapi koalisi ya tanpa ada sopir dalam pengertian kandidat itu rapuh. Koalisi tanpa ada karena yang mengikatkan itu adalah kandidat ya. Jadi kalau Indonesia itu bicara tentang platform itu bicara tentang platform karena kami itu platformnya sama, kami benar-benar berdekatan, itu macam-macam itu bohong semua itu kalau soal itu partai sama partai ini, kalau koalisi sama partai ini platformnya sama, kalau partai sama nanti partai sama yang lain platformnya kok semuanya sama. Kalau platformnya sama kenapa bikin partai yang berbeda-beda gitu loh. Udah beda partai dulu sama sekarang partai gitu loh. Kalau cuman platformnya sama, perjuangannya sama, ngapain bikin yang berbeda-beda gitu loh. Kenapa bikin? Karena ada perbedaan gitu loh. Itu. Nggak usah lah. Artinya apa? Ketum-ketum partai, elit-elit politik mestinya memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan publik, mencerdaskan rakyat gitu loh. Jangan didominasi terus-menerus oleh narasi-narasi kepentingan yang bersifat subjektif, pribadi maupun kelompok partainya. Sudahlah, mestinya ada nilai lah yang diungkapkan kepada publik gitu loh. Jangan kemudian membuat publik itu semakin apatis dan semakin putus asa melihat partai-partai yang semakin tidak bermutu narasinya, tidak ada nilainya ketika bicara. Jadi itu yang kemudian terus sekarang tidak ada koalisi Indonesia Bersatu tetapi tidak memiliki sopir gitu. Tapi ini akan cair, ini akan mengalami sebuah perubahan terus karena dinamikanya sangat kompleks, dinamikanya sangat besar ya. Ini kan masih waktu yang cukup lama koalisi itu. Ya juga melakukan sebuah dinamika di mana elektabilitas masing-masing kandidat ini kan juga nanti Panglima TNI berganti karena pensiun di bulan Desember misalnya, antara November sampai Desember itu pensiun. Itu mestinya mempengaruhi dinamika ya. Dan banyak hal yang variabel yang potensial untuk mempengaruhi dinamika di dalam perpolitik, termasuk istana yang saat ini masih sangat kuat ya, tidak menutup kemungkinan nanti jelang 2024 ya otomatis kan partai-partai itu akan pragmatis, berpikir untuk 5 tahun yang akan datang siapa yang potensial menang, tidak lagi berpikir 5 tahun ke belakang. Hubungan tentu saja dengan istana akan sedikit merenggang. Belum lagi kepentingan partai koalisi yang berbeda-beda, akan ada konflik yang ke depan akan semakin terbuka. Sekarang yang terbuka kan hanya Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan PDIP. Sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya perseteruan mereka sudah sangat lama ya. Sekarang aja yang perseteruan itu terbuka sehingga kadang-kadang PDIP begitu gencar dan sangat keras menyerang terhadap BP. Ya sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan terkait dengan rivalitas antara Pak LBP dengan Ibu Mega yang bisa dibaca di media. Ya sederhananya gini loh. Ya kalau ini mainannya siapa, ini mainannya siapa. Kalau ini terganggu, siapa yang ganggu. Kalau ini siapa yang terganggu. Saya hanya memberikan itu. Cluenya, betul. Ya seringkali pertarungan elit itu, ya cluenya ada di situ gitu loh. Indikatornya ada di situ gitu loh. Ya.
Contoh misalnya ketika Nasdem dengan PDIP di 2019, rebutannya kan ada di Kejaksaan Agung. Dulu Jaksa Agung itu orangnya jatahnya Nasdem, sekarang jatahnya PDIP. Sehingga sekarang Nasdem sama PDIP itu sulit untuk bersatu dalam satu koalisi. Ini contoh seperti itu. Jelas? Ya. Ya, dan kemudian yang lain-lain bisa kita baca dari situ. Saya tidak ingin memberikan sebuah data karena sebenarnya data itu begitu banyak terpampang ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah sebuah cara untuk membaca kepada publik. Cara membaca apa? Ini mainannya siapa, ini mainnya siapa, kenapa ini terganggu, kenapa kemudian terjadi ini dan itu. Itu bisa dibaca dari media. Nah, ke depan ya koalisi itu ya partai-partai koalisi yang sekarang ada di Pak Jokowi tentu memiliki kepentingan masing-masing untuk 2024. Maka di 2023 ini kepentingan itu akan muncul. Dan itu kemudian akan menjadi sebuah perseteruan yang cukup menarik antara partai-partai koalisi itu yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pada akhirnya mereka membentuk koalisi-koalisi kecil. Kalau sekarang kan koalisi gemuk yang berada di belakangnya Pak Jokowi atau mendukung istana. Ya. Tapi kan istana ini mau berakhir di 2024. Ketika ini sudah berakhir, maka kontrak mereka sudah selesai. Maka mereka kemudian melihat masa depan dengan melakukan langkah-langkah diantaranya membentuk koalisi-koalisi yang akan berbeda satu dengan yang lain. Disinilah kemudian akan terjadi perseteruan yang bisa jadi perseteruan untuk membentuk koalisi 2024 ini berpengaruh terhadap posisi mereka masing-masing di partai koalisi yang sekarang ada. Kabinet, di posisi-posisi tertentu. Bahkan bisa jadi di tempat-tempat yang menjadi mainan mereka itu akan memberikan pengaruh terhadap perbedaan atau persimpangan jalan di antara mereka sendiri. Dan ini akan terjadi di 2023 mendatang. Mungkin ada 3 kandidat mungkin. Sekarang baru 2 orang. Gimana Pak Eka? Mungkin ada 3 kandidat nantinya begitu. Boleh jadi. Kalau sudah ada 3 kandidat, gitu kan, yang sekarang partai-partai itu harmonis di bawah Pak Jokowi, ya nanti mereka akan ke publik melakukan penyerangan satu dengan yang lain, melakukan minimal sindiran satu dengan yang lain. Ya kan sudah seperti itu, pola seperti ini ada semacam tradisi, yang terus-menerus terjadi. Ya dulu koalisinya Pak SBY kita bisa baca siapa yang ada di Pak SBY, tapi ketika 2014 ya mereka pecah. Koalisi yang pecah, saling sindir. Tak ada teman yang abadi, tak ada musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Selama kepentingan itu masih disatukan, mereka berkoalisi. Ketika kepentingan itu nggak bersatu, ya mereka pecah. Dan ketika pecah, ada yang pecahnya itu serius, ada yang pecahannya itu ya sudah sampai kita berbeda, kita sampai di sini saja. Gitu. Tapi ada yang kemudian tidak bisa menerima perbedaan itu. Jadi kalau lobby nggak kuat, kemudian saling menyerang. Dan ini kan sudah biasa terjadi. Macam anak TK, kata Gus Dur macam anak TK begitu ya. 2023 ternyata antara Golkar dengan P3 dan PAN itu pisah ranjang gitu loh. Tidak hanya pisah ranjang, kemudian saling menyindir gitu. Ya dan kemudian sekarang aja gitu loh. Di situ ada beringin, disinari matahari, menghadap Ka'bah, sekarang aja gitu loh. Ya. Nanti kalau sudah 2023 mereka mengambil jalan masing-masing gitu kan. Ya matahari nggak menyinari beringin lagi gitu loh. Karena kena hujan. Dan beringin nggak menghadap Ka'bah lagi gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Ini maksudnya menghadap Ka'bah itu simbolik ya, bukan dalam pengertian religiusitas, bukan dalam pengertian agama, tidak ya. Itu dalam pengertian politik ya. Menghadap Ka'bah itu maksudnya dalam pengertian politik, jangan diartikan yang lain-lain. Mas Tony nampaknya repot kita kalau bicarakan ini urusan politik di negeri kita ini, enggak kelar-kelar ini. Tapi tadi Mas Tony bilang urusan kambing. Kambing sekarang udah jadi sirkuit. Hari Sabtu besok gelaran akan dimulai. Orang asingnya 70%. Puluhan ribu orang bakal ke sana. Nampaknya diam-diam ini berjalan terus ini Pak Gubernur yang satu ini. Apa yang Mas Tony lihat dari
ajang yang akan digelar pada hari Sabtu esok pagi sampai sore hari itu. Apa sudah dapat tiket Mas Tony? Susah pula beli tiketnya itu, apalagi yang mahal-mahal itu. Silakan Mas Tony. Iya, kalau saya pengen beli tiket sih, Iya. gitu kan. Ya, belum beli tiket, tapi karena Russell belum menawari ya saya belum dapat tiket sampai hari ini. Iya. Iya. Jadi gini Pak Iksan, jadi kalau soal setelah panjang perjalanan panjang Formula E itu dari Monas pindah ke sana di kemari antara pihak-pihak, pada akhirnya sukses juga ya bahwa itu bisa digelar, gitu kan? Dan ini event internasional, ya. Formula E ini bisa digelar dan ini menjadi sebuah event internasional. Kemudian memang Anies ini orang yang punya spesialis memberi kejutan. Gitu. Tahu-tahu 70% dibeli oleh orang luar gitu loh. Dan artinya apa? Orientasi untuk mengenalkan Jakarta kepada dunia internasional di sini sudah terjawab dengan dibelinya ya 70% tiket itu oleh asing, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, betul-betul Jakarta atau event-event yang dibuat di Jakarta itu memiliki kelasnya di dunia internasional, mendapatkan respon gitu loh. 70% itu artinya apa? Memang betul-betul kelas internasional dan betul-betul memang diapresiasi oleh dunia internasional. Kalau nggak diapresiasi nggak laku itu. Diapresiasi. Ini bagian daripada sebuah kejutan. Yang ketiga adalah orientasi untuk mendatangkan investor. Kalau sudah orang-orang asing itu datang ya ke Jakarta, itu artinya apa? Ya membuka peluang bagi Jakarta untuk mendapatkan investor atau Indonesia untuk mendapatkan investor. Mengenalkan Jakarta itu kan mengenalkan Indonesia, kan? Jadi mengenalkan Jakarta itu bukan mengenalkan Anies, mengenalkan Jakarta itu mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Nah ini bagian daripada upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dan memang betul di Indonesia ini pertumbuhan di Jakarta ini ya di antara seluruh provinsi di Indonesia ini pertumbuhan ekonominya kan termasuk tertinggi di masa pandemi dan kemudian muncul. Cuman memang ada ini yang unik. Ada penelitian ya dari semua aspek, saya datanya hilang karena HP yang satu rusak itu. Jadi ada berbagai indikator untuk menilai tingkat kemajuan dan tingkat kebahagiaan. Pada saat survei itu dilakukan adalah pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, ya kemudian pandemi sedang tinggi-tingginya dan di Jakarta paling parah karena memang menjadi pintu masuk Indonesia dengan dunia luar. Nah, pada saat itu dilakukan survei, otomatis tingkat kebahagiaannya rendah karena masyarakat sedang diintimidasi oleh COVID-19. Gitu. Tapi kalau kemudian jawaban indikator yang lain, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan, tingkat macam-macam, itu tinggi, paling tinggi di antara yang lain. Tapi yang dilihat tingkat kebahagiaannya otomatis. Ya kalau kemudian orang sedang mendapatkan rezeki yang cukup besar, mendapatkan perhatian dan simpati dari berbagai pihak, pada saat ya istrinya sakit parah dan menghadapi kematian gitu, atau keluarganya sedang menghadapi kematian, ya nggak bahagia lah. Ya meskipun Pak Iksan datang mengucapkan selamat ulang tahun dengan roti sebesar mobil gitu kan, tetap kan nggak bahagia gitu. Meskipun tetangganya itu pada datang itu untuk menghibur di hari ulang tahunnya, itu tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena saat yang bersamaan ibunya meninggal misalnya gitu loh. Ya kalau mau survei sekarang gitu loh, situasinya apple to apple, di mana daerah-daerah yang lain sudah surut pandemi, Jakarta sudah surut pandemi, artinya kondisinya sudah mulai normal. Dilakukan survei tingkat kebahagiaannya, itu baru data yang lebih akurat, gitu loh. Jadi tidak pada saat mensurvei pada saat ya disurvei 5 orang, yang 1 orang ibunya sedang meninggal, yang kemudian anaknya sedang sakit di rumah sakit, yang lain sedang sehat, yang nggak apple to apple gitu. Ini yang saya bilang harus
fair. Dalam konteks Formula E gitu kan, yang sekarang katakanlah kamu mau disurvei pada supaya keadaan yang tidak yang normal, tidak ada sesuatu. Dalam konteks Formula E ini ya bisa dibandingkan. Ya kalau kemudian harusnya yang kalau kita menjadi manusia normal harusnya ya antara MotoGP dengan Formula E ini menjadi sebuah kebanggaan nasional. Itu. Ya dengan bandingnya. semua dinamika yang ada di dalamnya, ya, cobalah kita mengapresiasi sebuah terobosan-terobosan yang bisa menjadi sebuah perhatian dunia internasional. Coba nanti kita akan lihat kejutan apa lagi yang akan ditampilkan oleh Anies pada saat Formula E Sabtu besok. Seringkali Anies itu punya kejutan-kejutan dan seringkali juga yang saya dengar Anies juga seringkali terkejut gitu. Oh gitu. Iya, dia nggak nyangka kok begini, nggak nyangka begini seperti di Jogja misalnya, ya nggak nyangka kok begitu antusiasme mahasiswa untuk meneriakan Anies. Ya Anies sendiri terkejut gitu loh. Apalagi para pendukungnya gitu. Kemarin jadi Anies itu suka membuat kejutan, tapi Anies juga seringkali katanya ya saya dengar Anies juga seringkali terkejut karena ya dalam bahasa Anies katanya itu anugerah Allah yang tidak pernah disangka-sangka katanya. Jadi mari kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya ya apapun yang dilakukan oleh anak bangsa siapapun itu meskipun berbeda politiknya, berbeda pilihan politiknya, berbeda banyak hal terhadap orang itu. Kalau orang itu sedang berkontribusi untuk bangsa ini, mari kita apresiasi, mari kita dukung. Mari kita berbicara dengan sesuatu yang positif dan konstruktif kalau itu adalah untuk bangsa ini. Kalau kemudian itu ada poin yang masuk kepada pribadi-pribadi, itu konsekuensi lah, ya yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau Pak Ihsan kemudian membuat sebuah langkah-langkah untuk bangsa ini, kemudian Pak Ihsan dapat apresiasi piala hadiah Muri misalnya, ya jangan kita iri gitu loh. Gitu. Memang itu adalah layak untuk didapatkan, kita juga harus apresiasi. Jangan kemudian sesuatu yang dibuat untuk bangsa ini gara-gara dia juga mendapatkan apresiasi, lalu produk untuk bangsa ini menjadi hilang di mata kita, menjadi sesuatu tidak bernilai di mata kita gara-gara orang yang membuat itu diapresiasi. Ini kan gak waras gitu loh. Gak sehat cara berpikir seperti ini. Ya, maka saya selalu ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, belajarlah untuk senantiasa bisa mengapresiasi terhadap orang lain ketika orang lain itu membuat sesuatu yang baik, apalagi kebaikan itu untuk bangsa dan negara. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Tony. Apa ini tulisan yang sedang digarap lagi di minggu ini Mas Tony selain urusan Ganjar kemarin yang terakhir tuh Mas Tony? Saya ada tulisan juga tentang dialog antara PBNU dengan PKB yang semakin memanas. Ya kita lihat nanti itu bagaimana kisahnya. Memanas. Ya dua itu ya. Terima kasih, wah luar biasa. Kita tunggu Mas Tony, luar biasa bincang kita pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan dan sampai ketemu Rabu mendatang insya Allah Mas Tony. Insya Allah. Assalamualaikum Mas Tony Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.